Hai sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya, Krismidia Ambarwati, kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik orang tua, sahabat remaja. Ayah bunda, sebagai orang tua, kita pasti akan menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak kita oleh karena pertambahan usia mereka. Sepertinya baru kemarin anak-anak kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak terasa mereka sudah harus masuk ke sekolah dasar. Dan tiba-tiba anak-anak kita sudah beranjak remaja. Pertambahan usia dari anak hingga remaja tentunya akan berdampak pada perubahan pengasuhan orang tua pada anak. Remaja adalah fase kehidupan manusia di antara masa anak dan masa dewasa. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan usia remaja antara 10 hingga 19 tahun. Masa remaja merupakan tahap perkembangan manusia yang unik dan menantang, baik itu untuk anak maupun untuk orang tua. Remaja mengalami perubahan fisik maupun perkembangan kognitif dan psikososial yang pesat. Dengan pesatnya perubahan tersebut, masa remaja dapat dikatakan sebagai tahapan kehidupan yang sehat. Namun nyatanya, di sekitar remaja, banyak faktor risiko yang dapat mengancam kondisi sehat mereka. Misalnya, yang terkait dengan aktivitas fisik, aktivitas seksual, ancaman penggunaan narkotika dan zat terlarang, maupun resiko lainnya. Oleh karena tantangan tersebut, maka peran orang tua bagi anak-anak mereka yang beranjak remaja adalah orang tua yang suportif dan mampu menjadi sahabat. Lalu bagaimana caranya supaya ayah bunda dapat menjadi sahabat bagi remaja? Mari ayah bunda, kita mencoba mencari tahu bagaimana persepsi remaja tentang orang tua. Berdasarkan beberapa penelitian, remaja ternyata punya harapan dan keinginan bahwa orang tua sebaiknya memiliki kualitas berikut ini. Pertama, orang tua yang mencintai dan menyayangi mereka, menolong mereka, serta yang menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Kedua, orang tua yang mau mendengar, memahami, dan berkomunikasi secara santai dengan mereka. Ketiga, orang tua yang mau menerima dan percaya kepada mereka. Keempat, orang tua yang punya relasi baik tidak hanya dengan anak, namun juga relasi yang baik antara ayah dan ibu. Untuk poin yang keempat ini, konflik yang terjadi antara ayah dan ibu dan kemudian diketahui oleh anak memiliki dampak negatif untuk perilaku anak dan penyesuaian diri anak. Ayah bunda, merujuk pada persepsi remaja mengenai kualitas orang tua, beberapa ahli perkembangan menyarankan bahwa orang tua harus mengubah gaya pengasuhan mereka karena alasan-alasan berikut ini. Pertama, gaya pengasuhan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja. Kedua, oleh karena masa remaja diawali dengan pubertas, yang berarti bahwa terjadi kematangan seksual dan organ reproduksi, maka remaja sangat membutuhkan pendidikan seksual maupun dukungan orang tua mengenai perilaku seksual yang sehat. Ketiga, remaja mulai mengembangkan kemandirian. Mereka mulai belajar untuk membuat keputusan bagi diri mereka sendiri secara mandiri. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya mendukung kemandirian mereka supaya mereka kemudian menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab. Yang keempat, remaja secara bertahap akan cenderung menjauh dari orang tua dan kemudian lebih dekat dengan teman sebayanya. Dalam hal ini, orang tua perlu menyadari pentingnya peran teman sebaya, bagaimana teman sebaya dapat saling menerima satu sama lain, dan apa saja nilai-nilai yang berlaku di kelompok teman sebaya. Orang tua juga tetap memonitor dan membimbing anak tanpa melukai hal-hal yang mereka yakini. Yang kelima, tidak dapat dipungkiri bahwa relasi dalam kelompok teman sebaya
juga terdapat risiko. Adanya pengaruh teman sebaya pada perilaku negatif anak seperti penggunaan obat terlarang, kekerasan maupun aktivitas seksual yang tidak sehat. Oleh karena itu, orang tua perlu secara konsisten membagikan nilai-nilai mereka pada anak dalam upaya untuk menyangkal peran teman sebaya yang negatif ini. Yang keenam, berkembangnya kemampuan kognitif membuat remaja mulai dapat melakukan penalaran logis, berpikir abstrak dan kreatif. Menyikapi perkembangan ini, maka orang tua dapat mendukung anak dengan menyediakan kegiatan maupun material yang menstimulasi kemampuan berpikir mereka. Dan yang ketujuh, orang tua dapat mendukung anak untuk memiliki gambaran yang positif tentang diri mereka sendiri dalam berbagai aspek, termasuk juga aspek akademik. Dengan adanya konsep diri yang positif, remaja kemudian dapat mengembangkan relasi sosial yang sehat. Ayah bunda, ternyata banyak sekali alasan mengapa pengasuhan pada remaja tidak dapat disamakan dengan ketika anak-anak kita masih berada di tahap masa kanak-kanak. Lalu, bagaimanakah interaksi yang sehat antara orang tua dan anak mereka yang remaja, supaya kemudian orang tua juga bisa berperan sebagai sahabat bagi anak-anak mereka? Berikut ini beberapa prinsip interaksi antara orang tua dan remaja berdasarkan berbagai penelitian. Yang pertama, gaya pengasuhan orang tua harus dapat memfasilitasi kemandirian anak. Ada dukungan dan kepercayaan dari orang tua. Kedua, peran orang tua dapat sebagai konselor yang memberikan dukungan maupun pemeliharaan pada kebutuhan anak. Ketiga, orang tua harus memperlakukan anak dengan penerimaan, rasa sayang dan cinta, kehangatan, serta menghargai anak. Yang keempat, orang tua harus memelihara komunikasi yang positif dan terbuka dengan anak. Yang kelima, orang tua perlu mendukung perkembangan konsep diri dan identitas anak yang positif dengan terbuka membagikan sejarah keluarga, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam keluarga, maupun identitas etnik keluarga. Yang keenam, orang tua perlu membimbing remaja untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Membimbing mereka supaya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan diri remaja, serta membimbing remaja dalam memilih career path yang sesuai. Ketujuh, orang tua dapat memberikan saran mengenai pertemanan maupun kelompok teman sebaya yang positif, juga mendorong mereka untuk menyadari risiko maupun bahaya yang mengancam. Kedelapan, orang tua perlu memberikan informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan usia anak mengenai perilaku seksual yang sehat. Kesembilan, orang tua semestinya menjadi role model untuk perkembangan sosial dan moral remaja. Yang kesepuluh, orang tua perlu untuk mengawasi dan memonitor aktivitas remaja tanpa membuat sense of privacy mereka menjadi terganggu. Yang kesebelas, orang tua harus mempersilahkan remaja untuk terbuka mengekspresikan opini dan idenya. Orang tua juga perlu menghargai opini remaja, walaupun mungkin orang tua tidak setuju tentang hal itu. Yang ke-12, ketika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan remaja, maka orang tua dapat mencari waktu untuk berdiskusi dengan anak mereka. Tentunya, proses diskusi tidak digunakan untuk menyerang pendapat anak, namun supaya orang tua dapat memahami cara pandang anak dan juga memberikan cara pandang orang tua kepada anak. Ayah bunda, mengasuh dan mendampingi anak-anak kita yang telah berusia remaja tentunya merupakan tantangan yang harus ayah bunda hadapi. Tips-tips yang telah disampaikan tadi merupakan pondasi bagi ayah bunda untuk berperan sebagai sahabat bagi remaja-remaja dari ayah bunda. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.